Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar poros dulurku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salam unity, salam unity, salam unity. Nah, jadi di video kali ini kita akan menjawab request dari poros dulurku semuanya yang sudah request terkait dengan rekomendasi laptop di kisaran 6 juta sampai 7 jutaan untuk teknik industri gitu. Nah, jadi mohon maaf ini agak terlambat ya videonya, dari requestan yang mungkin sekitar 2 minggu yang lalu baru bisa dibuat di hari ini gitu ya. Tapi insya Allah requestan yang lainnya akan kita scheduling agar lebih langsung bisa kita eksekusi gitu ya dari requestan poros dulurku semuanya. Oke, nah jadi saya di sini akan mencoba untuk mencarikan rekomendasi laptop dari berbagai merek gitu ya. Jadi tidak hanya satu merek saja yang saya rekomendasikan. Nah, di sini yang kita titik beratkan adalah yang bisa dipakai di teknik industri, yang kira-kira untuk software-softwarenya itu masih bisa ditangani oleh laptop-laptop di kisaran 6 juta sampai 7 jutaan gitu ya. Jadi laptop ini laptop baru ya. Jadi kita akan merekomendasikan laptop baru dulu. Nah, untuk di harga kisaran 6 juta sampai 7 jutaan itu. Yang pertama kita akan menuju ke Lenovo. Jadi di Lenovo ini saya tadi sudah saya searching ya. Ini adalah harga dari Tokopedia ya. Jadi silakan nanti untuk dicek di Tokopedia gitu. Nah, jadi di sini yang menurut saya untuk sesuai spesifikasi yang dibutuhkan di teknik industri, laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14 IM L05 Core i3. Nah, yang ini RAM-nya 4 GB, SSD-nya sudah 512. Nah, Windows-nya 11, OHS, IPS gitu ya. Ini harganya di 7.799.000 gitu. Nah, di sini kenapa untuk yang laptop Lenovo ini menurut saya yang paling recommended di harga 6 juta sampai 7 jutaan gitu ya. Karena di sini dengan harga sekitar 7.700.000 itu teman-teman poros dulurku semuanya sudah dapat yang dimana prosesornya itu pakai Intel Core i3. Nah, ini generasi ke-10 ya. Nah, walaupun dia versinya yang U ya di sini. Jadi yang tertinggi itu versinya yang X atau H gitu ya. Nah, di sini untuk grafiknya, jadi di sini grafiknya itu integrated Intel UHD grafik. Jadi ibaratnya grafik yang ada bersama prosesor gitu ya. Jadi grafiknya itu yang integrated. Nah, untuk teknik industri selama saya kuliah dari semester 1 sampai semester 6 saat ini, untuk software yang paling berat itu adalah software desain. Nah, itu desainnya itu bisa pakai AutoCAD, bisa pakai Inventor. Nah, untuk AutoCAD sendiri memang untuk spesifikasinya itu enggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Jadi minimal dia RAM-nya itu 8 GB. Walaupun di sini 4 GB RAM-nya, tapi teman-teman masih bisa upgrade gitu ya, upgrade ke 8 GB. Karena memang untuk di tahun 2022 ini mencari laptop baru dengan harga 6 juta sampai 7 jutaan itu yang RAM-nya sudah 8 GB itu sangat-sangat langka sekali ya. Gitu. Jadi Lenovo IdeaPad IdeaPad Slim 3 ini menurut saya sudah cukup untuk kita menjalankan AutoCAD dengan RAM-nya di 4 GB gitu. Nah, AutoCAD yang butuh RAM 8 GB itu adalah yang 2000 versi 2022 atau versi 2020 ke atas itu tuh butuhnya 8 GB gitu. Tapi untuk yang versi-versi lebih rendah untuk AutoCAD dan masih biasanya teknik industri di universitas yang lain itu biasanya masih diperbolehkan, yang penting outputnya itu bisa dapat gitu ya. Jadi IdeaPad ini menurut saya cocok gitu. Nah,
seperti itu aja. Jadi IdeaPad ini sudah SSD ya, sudah yang ibaratnya nggak usah ribet-ribet lagi untuk kecepatan, dia sudah cepat di 512 M2 gitu ya, generasi ketiga gitu ya di sini. Oke, itu untuk Lenovo. Nah, selanjutnya kita ke produknya Asus. Nah, di Asus ini ada Asus VivoBook 14 M415DA Ryzen 3. Nah, itu ya. Jadi Ryzen 3 3250 series U. Nah, ini juga RAM-nya 4 GB, cuma SSD-nya ini lebih kecil ya, 256 GB gitu. Nah, ini bisa di-upgrade ke ada yang RAM-nya 8 GB, SSD-nya 512 gitu. Tapi harganya mungkin di atas dari 7.500.000 gitu. Nah, ini pun juga sama ya. Jadi ibaratnya ini senada untuk spesifikasinya gitu ya. Jadi dia pakainya VGA-nya, dia pakainya prosesornya itu AMD Ryzen 3 3000 series yang U, yang ya ibaratnya medium lah seperti itu. Nah, ini prosesornya di 2,6 GHz sampai di 3,5 GHz. Nah, ini sudah bisa dipakai AutoCAD juga. Terus untuk grafiknya ini sudah ada grafiknya, yaitu VGA AMD Radeon Vega 3 gitu ya. Jadi grafiknya ini adalah grafik bawaan prosesornya. Nah, jadi kalau kita mau desain yang berat-berat gitu ya, kayak Inventor, AutoCAD, Inventor, Mastercam, SolidWorks gitu, Fusion yang ibaratnya pakai internet kalau sekarang. Nah, itu kalau bisa grafiknya itu yang dedicated gitu ya. Jadi yang terpisah dari prosesornya. Itu biasanya adalah grafik-grafik untuk desain, untuk gamers. Gitu biasanya pakainya yang GTX atau RTX yang sekarang lagi ibaratnya ada gitu ya. Lagi yang terbaru itu RTX. Tapi untuk di teknik industri kalau budget kita hanya di 6 juta sampai 7 jutaan, annya itu sampai 7.800.000 ya, atau ya taruhlah 8 juta lah. Itu ya laptop-laptop seperti ini yang bisa kita beli, dan ini ibaratnya mumpuni untuk kalian menjalankan perkuliahan dari semester 1 sampai semester 8 insya Allah gitu ya. Nah, jadi di Asus ada Asus VivoBook. Selanjutnya kita masuk ke Acer. Nah, di Acer dengan harga 7.200.000-an kalian akan mendapatkan laptop dengan spek yaitu Acer Aspire Acer Aspire 5A514 gitu ya. Nah, jadi di sini untuk ini mantep nih. Ini RAM-nya sudah 8 GB ya. Jadi ini RAM-nya udah 8 GB, sudah nggak usah upgrade lagi. Cuma SSD-nya memang di 256. 256 itu sebenarnya kalau hanya dipakai untuk AutoCAD, Excel atau ibaratnya Office ya, nggak pakai ngegame atau apa, data ya ibaratnya semester 1 sampai semester 8 itu masih cukup gitu ya, 256 gitu, asal kita nggak downloadin video yang besar-besar gitu. Nah, itu untuk Acer. Nah, di sini kita ulas sedikit ya. Acer Aspire 5 A5-1454 ini prosesornya pakai Intel Core i3 generasi ke-11. Ini udah generasi yang paling baru ya, generasi ke-11, tapi sekarang udah generasi 12 sih. Nah, terus untuk Windows-nya itu dapat Windows 11 Home. Nah, terus juga memorinya sudah 8 GB on board. Nah, jadi ibaratnya sudah tidak bisa di-upgrade kalau nggak salah nih kalau on board ya. Nah, ini DDR4, terus juga storage-nya 258 generasi ketiga. Nah, ini ibaratnya kencang sih generasi ketiga ini, 8 GB. Oke, itu aja, kita nggak akan dapat spek yang tinggi ya. Grafiknya udah ada, yaitu pakai Intel UHD grafik. Ini pun juga sudah sangat cukup untuk menjalankan AutoCAD gitu.
Nah ini garansinya ada garansi 1 tahun untuk waranti dari PT ya ibaratnya PT-nya gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke laptop dari pabrikan Dell gitu ya. Ini laptop yang unik nih kalau Dell ini ya. Jadi dia itu kalem gitu. Nah, kita dapat Dell dengan harga 7.599.000 yaitu Dell Vostro 3401. Nah, ini C13 berarti dia pakai prosesornya Intel Core i3. Gitu ya. Jadi Intel Core i3 prosesornya, terus RAM-nya 4 GB, 1x4 gitu, berarti dia harus di-upgrade 8 gitu ya. Berarti ini single channel ya, 1x4. Nah, ini yang unik gitu. Kita dapat 1 TB HDD, hard disk SATA, dan juga 256 GB yang SSD-nya gitu. Wah, ini mantap juga ini yang Dell ini gitu ya. Terus juga grafiknya ada Intel UHD grafik ya, biasalah. Nah, ini Dell ini juga menurut saya cukup worth it ya, untuk ibaratnya kalau teman-teman pengen nggak begitu banyak yang harus dibeli setelah membeli laptop ini, cuma tinggal upgrade RAM saja. Kalau misalnya RAM-nya ini dirasa masih kurang gitu, tapi RAM-nya harus diganti dari 4 jadi langsung belinya 8 GB gitu ininya. Nah, itu yang mungkin harganya agak-agak beda dari laptop-laptop yang sebelumnya, punya Lenovo, punya Asus, punya Acer tadi langsung 8 GB. Nah, itu mantap tuh juga Acer. Oke, itu. Dan terakhir nih yang jadi primadona, ibaratnya pendatang baru lah. Ini itu ibaratnya jadi kuda hitamnya dunia perlaptopan di tahun 2021 kemarin, yaitu laptop Infinix X1. Nah, dia pakainya Core i3 generasi ke-10 35G1. RAM-nya sudah 8 GB, SSD-nya 256 GB, Windows-nya 10, panelnya 14 Full HD IPS. Nah, ini udah ibarat kata ini langsung pakai, langsung jalan gitu ya. Dan harganya pun juga hanya 6.349.000, harga yang paling murah dari laptop-laptop yang lainnya. Tapi ya namanya pendatang baru, ya ibaratnya ini masih barang baru gitu. Jadi kita juga sebagai pengguna itu harus benar-benar, kalau memang mau beli ini ya kita ibaratnya menjadi orang yang pertama merasakan ibaratnya servisnya nanti di mana, ininya di mana, itu yang mungkin harus menjadi perhatian gitu ya. Untuk spesifikasinya itu nggak ada komplain ya, dengan harga 6.349.000 ini sudah dapat Intel Core i3 generasi ke-10, habis itu memorinya sudah 8 GB, RAM-nya, grafiknya juga ya medium, ibaratnya rata-rata laptop ultrabook lah gitu ya. Intel UHD itu ibaratnya udah standarnya di situ. Storage-nya 256 GB. Nah, itu jadi nggak kecil tapi juga cukup gitu. Jadi udah Infinix ini kalau kalian anak muda yang ibaratnya budgetnya mungkin hanya pas di 7 juta dan kalian mempunyai jiwa untuk petualang, mungkin laptop Infinix ini bisa jadi yang bisa kalian pilih. Tapi kalau kalian ibaratnya yang mencari aman, servisnya sudah di mana-mana, ya ibaratnya Lenovo, Asus, Acer, Dell itu ibaratnya yang memang sudah lama di dunia perlaptopan di Indonesia. Oke, mungkin itu aja untuk rekomendasi laptop untuk mahasiswa teknik industri. Ada 5 laptop di kisaran harga
6 juta sampai 8 juta lah. Ini 6 juta sampai 8 juta aja. Nah, itu ada 5 laptop tersebut yang saya rekomendasikan gitu ya. Nah, ini rekomendasi ini saya kembalikan lagi ke poros dulurku semuanya. Gitu, lebih suka Lenovo, lebih suka Asus, lebih suka Acer, lebih suka Dell, atau mau nyobain pendatang baru Infinix. Oke, mungkin itu aja untuk rekomendasi ini. Kita akan ibaratnya ketemu di video-video rekomendasi laptop yang lainnya. Nah, mungkin ada nanti kita rekomendasi laptop second untuk poros dulur yang pengen spek tinggi tapi harganya yang minimum. Gitu ya. Jadi mohon nanti ditunggu aja. Dan untuk poros dulurku semuanya yang pengen komen atau pengen bercerita atau pengen hal-hal yang lainnya, silakan bisa diklik ataupun diketikkan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita di video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang masih ada di video ini, dan juga saran serta kritik kalau misalkan ada, silakan diklik di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe, like, share, dan juga tombol loncengnya agar tetap update di channel Lutfi Eka Priadian ini. Kita akan membahas terkait dengan teknik industri, kita akan membahas terkait pekerjaan, terkait dunia kerja, dunia SMK, dunia peternakan sapi yang pengen kita ulas lebih dalam. Oke, mungkin itu aja dan saya akhiri. Salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah, terima kasih.